Tadi saya melihat ada cukup banyak masyarakat yang ada di belakang Anda ya. Nah, ini mudah-mudahan bisa berlangsung dengan tertib, ya, dengan lancar. Betul. Juga begitu apa yang akan disampaikan aspirasinya, dan bisa clear juga sih, benar nggak bahwa selama ini ada meme-meme yang beredar atau gambar-gambar yang beredar, dinobatkan, kabarnya Kapolda Jawa Barat dinobatkan sebagai tokoh salah satu ormas di Jawa Barat. Nah, ini mudah-mudahan nanti bisa tercapai lah ya diskusi ataupun juga dialog antara ormas dan juga pihak kepolisian. Betul. Kita juga tahu ya, di sekitar Masjid Agung Al-Azhar itu kan ada kampus, ada sekolah, ada juga kantor-kantor institusi, beberapa kantor institusi gitu ya. Aktivitasnya di sana seperti apa, Fadis? Paramita, memang betul sekali. Di Universitas Al-Azhar ini ada aktivitas perkantoran yang tidak jauh, ada Kementerian PU dan juga ada aktivitas di sini perkuliahan dan juga proses belajar mengajar dari siswa SD sampai SMA. Dan aktivitas di sini memang sampai sejauh ini berdasarkan hasil pantauan kami berjalan dengan normal. Tadi kami sempat melihat atau memantau langsung tadi para PNS yang bekerja di Kementerian PU ini beraktivitas secara normal, dan selain itu juga aktivitas di kampus Al-Azhar ini berjalan dengan normal. Mahasiswa dan juga para siswa-siswi ini melakukan proses belajar sesuai dengan biasanya. Begitu Paramita. Baik. Artinya bisa dipastikan semuanya masih berjalan dengan normal begitu, dan masa akan bergeraknya setelah sholat duha begitu ya. Di atas pukul 9 barangkali, Fadis ya. Baik, Fadis, mereka sudah berbaris di belakang Anda. Mungkin Anda bisa perbarui lagi informasi Anda, apa yang sedang terjadi dan mereka lakukan saat ini. Ya, Arif Fadil dan juga pemirsa, kami coba menggambarkan bagaimana situasi di sini. Para ormas FPI yang rencananya berjumlah kurang lebih 5.000 massa dari FPI perwakilan Jabodetabek, kemudian Jawa Barat dan juga Banten, saat ini memang sudah mulai berkumpul, dan mereka sudah melakukan beberapa syarat untuk melakukan sholat duha. Di antaranya mereka melakukan wudhu, dan nantinya mereka akan berkumpul di Masjid Al-Azhar untuk melakukan sholat duha berjamaah. Dan rencananya memang sholat duha berjamaah akan dimulai pada pukul 8 pagi, namun sejauh ini belum ada tanda-tanda sholat duha akan segera dimulai. Dan selain itu juga tadi kami melihat adanya beberapa pihak keamanan internal dari Front Pembela Islam yang saat ini sedang melakukan apel dan nantinya akan melakukan pengamanan di sekitar Masjid Al-Azhar. Sholat duha nantinya akan dipimpin langsung oleh Imam Besar Front Pembela Islam Muhammad Rizik Syihab. Dan setelah itu nantinya usai melakukan sholat duha, rencananya nanti para ormas akan melakukan long march dari Masjid Al-Azhar ini menuju ke Mabes Polri Jalan Trinojoyo, Jakarta Selatan. Begitu Arif Fadil. Jalan Trinojoyo, Jakarta Selatan. Ya, satu hal lagi Fadis. Tadi Anda menyebutkan sholat akan dipimpin atau diimami oleh Habib Rizik Syihab begitu. Apakah ada tokoh ulama ataupun juga tokoh agama lainnya yang juga akan ikut sholat di Al-Azhar dan juga bergerak ke Trunojoyo, atau hanya membatasi untuk ikut sholat duha saja di Al-Azhar? Adakah tokoh-tokoh lain yang Anda lihat? Sejauh ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak Front Pembela Islam. Nantinya siapa saja yang akan mengikuti, selain dari anggota dari FPI, siapa saja yang nanti akan mengikuti sholat duha berjamaah. Namun beredar kabar memang rencananya nanti akan ada Profesor Amin Rais yang nantinya ikut melakukan sholat duha di sini. Namun sejauh ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak FPI apakah nantinya Amin Rais akan ikut melakukan sholat duha atau tidak. Dan selain itu juga memang sudah dipastikan hadir, yaitu Imam Besar Front Pembela Islam, yaitu Muhammad Rizik Syihab, dan juga Panglima dari FPI Mullah Arman, yang nantinya akan ikut melakukan sholat duha bersama kurang lebih 5.000 massa Front Pembela Islam. Begitu Arif Fadil. 5.000 massa Front Pembela Islam. Begitu Arif Fadil. Baik Pak Disabi, terima kasih laporan langsung Anda dari
Masjid Al-Azhar di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Belum bisa dipastikan apakah sholat duha, sunnah duha akan dilakukan pada pukul 8, tapi kalau yang beredar di broadcast begitu 8.30 ya, kabarnya 8.30. Lalu nanti jam 10 akan merapat ke Trunojoyo. Dalam hal ini adalah Mabes Polri. Baik. Kita memang belum nyaman, Mas Roy. Saya merasakan sudah ada perubahan pada kereta api. Mungkin di antara kita bertiga ini pun belum banyak yang tahu bahwa kereta api pun nyaman ya sekarang. Ya gitu ya. Kita ya nyaman. Atau kita naik Transjakarta ya. Kita sudah sering lihat pemberhentian berikutnya. Halte mana. Gitu itu sudah mulai. Tapi mungkin memang perlu harus dibanyak, misalnya nanti adalah feeder. Ya, yang itu disampaikan juga Mas Agus dan Pak Silvi. Ya, kenapa orang tidak mau naik atau belum mau naik Transjakarta? Karena sampai ke satu titik dia harus naik misalnya kendaraan yang tidak nyaman lagi untuk sampai ke titik berikutnya. Itulah yang akan diperbaiki oleh Mas Agus dan Pak Silvi. Bagaimana kemudian Jakarta ini dibuat sekali lagi kata itu sebagai rumah kehidupan. Dan kemudian nanti kalau ada terpadu proyek lama atau rancangan lama misalnya stasiun terpadu Manggarai, itu pun juga akan diteruskan. Kenapa? Bappenas misalnya, secara nasional sudah menganggarkan. Kemudian di Jakarta ada Bapeda yang kemudian sudah merancang, itu kan sudah menghabiskan uang rakyat yang kemarin itu. Jangan sampai kemudian itu tidak diwujudkan atau sudah terlanjur ada, misalnya kita lihat bagaimana nangisnya kita lihat tiang-tiang monorail yang mangkrak di Senayan ya atau sepanjang Kuningan, itu kan gara-gara gubernur yang berikutnya itu tidak mau meneruskan atau ego sendiri, pokoknya gua mau gini. Nah, itu jangan terjadi. Oke. Tadi menyoal soal feeder, permasalahan kemacetan juga kan sebenarnya bukan ditimbulkan oleh warga Jakarta sendiri. Ya, oleh luar Jakarta juga. Benar, banyak orang yang datang ke Jakarta. Nah, koordinasi dengan daerah sekitarnya persis. Itu nanti kayak apa? Ya, artinya sekarang sebenarnya seperti Transjakarta. Itu kan sudah menghubungkan penduduk di Tangerang, penduduk di Bekasi yang juga pengen masuk Jakarta, dan mereka dinyamankan dengan tarif yang hanya Rp3.500, dan kemudian mereka akan bisa menikmati nanti bagaimana keterpaduan infrastruktur ini. Dan kemudian nanti waterway ya, sekali lagi orang mungkin meragukan bagaimana itu waterway, tapi sebenarnya itu ketika tadi saya bilang Jakarta itu dulu dirancang seperti Amsterdam dan kita masih bisa melihat sisa-sisanya, itu bisa diwujudkan. Sekaligus itu satu tepung dua lalat tercapai. Pembersihan sungai-sungai, kemarin Mas Agus dan Pak Silvi juga terjun langsung ke sungai ya, yang selama ini mungkin kita juga jarang melihat bagaimana kandidat atau mungkin petahana sendiri berperahu beneran gitu ya, gitu di sungai-sungai, dan melihat langsung bagaimana kehidupan, dan itu akan dibalik. Sungai tidak menjadi halaman belakang, tapi sungai menjadi halaman depan dari masyarakat. Mas Roy, sebelum saya ke Mas Jerry, ini saya harus menyampaikan terlebih dahulu informasi lainnya atau informasi yang masih berkaitan nih. Salah satu topik menarik dalam debat calon gubernur DKI Jakarta malam nanti adalah topik lingkungan dan transportasi. Transportasi umum. Dan kami di tim nomor urut 2 ini terbukti sudah banyak menyelesaikan ya tahapan-tahapan atau program-program khususnya mengenai transportasi umum. Dimulai dari misalnya Transjakarta. Transjakarta itu semenjak tahun 2014 itu jumlahnya sekitar 400 sekian. Tapi sekarang ini sudah 800 sekian, ya, artinya sudah naik 2 kali lipat. Lalu kalau kita lihat dari soal rute Transjakarta yang tadinya itu sekitar 24 di tahun 2014, sekarang sudah naik sekitar 60-an. Ya. Jadi artinya juga sudah naik, peningkatannya sudah terasa dan sudah dibuktikan kepada masyarakat. Kalau kita lihat jalan-jalan layang MRT, ya itu sedang dibangun dan juga sedang kita proses dan sudah akan progresnya juga sudah bisa dilihat gitu kan, dari mulai Bundaran HI sampai juga ke daerah selatan. Dan itu memang sedang mengalami pembangunan ya. Tentu kita tidak bisa melihat itu semua jadi dalam hal yang dalam waktu yang instan, dalam waktu yang singkat, karena memang itu program long term. Nah, ini juga salah satu bukti konsistensi dari Pak Ahok pada saat itu yang mengatakan juga kepada masyarakat bahwa ini program kerja untuk membangun MRT ini tidak hubungannya dengan keterpilihan dia sebagai gubernur. Artinya kalau dia memang mau mau bangunin hanya untuk pencitraan, dia tidak bangun pada saat itu karena dia tahu bahwa program MRT ini tidak akan selesai sebelum pilkada. Nah, oleh karena itu ini adalah program untuk membuktikan kepada masyarakat dan memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk menggunakan transportasi umum yang dimana akan memudahkan ya mobilisasi dari pergerakan dari luar kota ke Jakarta, dari Jakarta ke luar kota, dan juga untuk pastinya adalah mengurangi kemacetan. Nah, saya pikir ini adalah bentuk rangkaian. Nah, kita tidak hanya bahas soal MRT tapi juga bahas soal jembatan layang, jalan-jalan layang, itu juga melalui progres dan juga melalui pembangunan yang memang sudah berjalan, dan itu tentu adalah proyek long term juga, tidak bisa jadi dalam waktu singkat. Dan itu adalah bentuk sekali lagi adalah bagaimana Pak Ahok ini ingin memberikan yang terbaik untuk kepada masyarakat dalam hal transportasi umum yang dimana nantinya juga akan mengurangi kemacetan. Oke, itu soal infrastruktur dan juga Transjakarta tadi sudah menyebutkan. Tapi ada tidak hal lain untuk
memindahkan minat masyarakat ke transportasi umum agar penggunaan kendaraan pribadi di Jakarta ini dibatasi. Itu menarik. Saya pikir yang untuk Transjakarta tadi ya konteksnya. Mungkin kalau kita lihat di masyarakat secara umum itu sudah banyak yang memang beralih ya. Apalagi juga dengan program yang ganjil genap ini ya. Semenjak misalnya hari Senin itu ganjil, hari Selasa itu genap, jadi mungkin orang yang menggunakan transportasi pribadi pada hari Senin dia bisa menggunakan transportasi umum pada hari yang berikutnya, di mana mungkin kendaraannya tidak sesuai dengan ganjil genap ini. Lalu yang kedua juga kita bisa lihat soal bagaimana di Transjakarta itu ada fasilitas untuk anggota TNI, anggota Polri yang sedang berseragam memakai baju dinas, dan juga untuk PNS digratiskan masuk ke Transjakarta. Dan itu juga berlaku untuk kaum yang berkebutuhan khusus, untuk disabilitas, dan juga untuk kaum yang orang tua dan sebagainya. Dan artinya ini bagaimana bentuk komitmen dari Pemprov DKI pada saat itu yang dipimpin oleh Ahok dan Jarot untuk bisa memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin kepada warga DKI Jakarta, dan itu sudah terbukti dan masyarakat banyak yang senang. Artinya dari titik A ke titik B dengan menggunakan Transjakarta, apalagi rush hour ya, pada saat jam pulang kantor itu sekali-kali mungkin kita bisa coba sama-sama, kita coba tes dari misalnya dari Bundaran HI sampai juga mungkin ke daerah Blok M gitu, kita coba tes jam-jam 4, jam 5 atau jam setengah 6, kita bandingkan dengan kendaraan pribadi, mana lebih cepat pasti akan lebih cepat dengan menggunakan Transjakarta. Ini harus kita puji karena Transjakarta meneruskan bahkan Mas Roy pun memuji. Kan tadi meneruskan Bang Yos dan kita teruskan Mas. Saya ke Mas Angga mungkin agak berbeda nih antara dua ini. Mas Angga adalah Pak Sandiaga Uno pernah menyebutkan ada pembatasan mobil mewah, kemudian tarif flat angkutan umum Rp5.000. Itu bagaimana mewujudkannya? Jadi gini, kalau tadi dibilang ya kita realistis aja dan jujur ya. Jakarta ini makin macet. Iya. Nah, sini aja saya dari Pancoran ke sini. Ini aja nggak sebut ke Bidakara ya sekarang ya. Jadi pertama tentunya seperti Gojek ini kan sebenarnya harus tentu secara legal formal ini ada terobosan. Kalau Mas Anies dan Bang Sandi terpilih, tentunya fasilitas ojek ini akan kita buat aturannya sehingga menjadi angkutan yang resmi juga. Karena pada prakteknya ini menjadi angkutan bagi kita juga gitu. Nah, ini salah satu yang akan kita ajukan terobosan. Dalam konteks secara faktual, pertama tadi kita bicara mengenai busway. Nah, busway ini koridornya nggak nambah-nambah. Dari zamannya, sebenarnya dari zamannya Gubernur Bang Yos ini bangun 10 koridor. Bang Fauji Bowo ini nambah 1 koridor. Pak Jokowi bangun 12 koridor, dan Pak Basuki ini masih hanya menambah 1 koridor saja. Ya kan? Nah, ini fakta yang ada. Di sisi lain, Master Plan transportasi Jakarta yang harusnya diperbaharui, ini belum ada pembaharuannya nih, Mas Profesor. Ini fakta loh, bro. Fakta yang memang kita dapatkan, dan itu sudah kita akan lakukan evaluasi kalau memang Mas Agus dan Bang Sandi terpilih. Dan yang lain-lainnya yang saya rasa menjadi yang lainnya yang saya rasa juga harus ada pemenahan, yaitu mengenai monorail. Nah, monorail ini udah terbengkalai sekian lama, dan kemarin Pak Basuki menghentikannya. Padahal ini kan sayang sekali, tiang pancangnya sudah ada dan lain sebagainya. Ini harusnya sebenarnya harus ada langkah terobosan, dan saya yakin Bang Sandi nanti mampu, karena dia dari unsur pengusaha, tahu bagaimana caranya memanfaatkan aset-aset yang sudah ada. Tapi yang terpenting tadi clue-nya adalah bagaimana kita sebenarnya adalah merubah cara pendekatan kepada masyarakat ini untuk menggunakan public transportation, artinya kebiasaan. Semuanya sepakat ya menggunakan public transportation. Artinya bukan hanya fasilitas ya, tapi kebiasaannya. Misalnya kan ini kan juga ada kota-kota di samping Jakarta yang merupakan bagian daripada kemacetan juga kan. Artinya di sekeliling ini harus didirikan lapangan parkir yang pas dan lain sebagainya. Sehingga pembangunan transportasi ini bisa terintegrasi. Jadi saya pikir pendekatannya ada pendekatan secara pembangunan secara fisik, tapi juga ada pembangunan secara kebiasaan, dan lain-lainnya ada instrumen tadi, fiskal tadi juga, untuk bagaimana ya menghambat laju kepemilikan kendaraan bermotor. Kalau itu tidak di stop, ya mau nggak mau ya secara faktual nggak akan bisa juga kemacetan ini terhenti. Baik, Mas Angga, Bang Jerry, Mas Roy, terima kasih. Sayang waktu kita terbatas. Mungkin buat pemirsa yang masih penasaran dengan jawaban-jawaban ini, nanti bisa menyaksikan debatnya langsung di TV One mulai pukul, karena bintangnya ada di sana. Betul. Kita di tim saja. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Bapak-bapak sudah hadir bersama kami. Kabar petang masih akan kembali dengan informasi lainnya.